Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita selalu memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam hari ini kita semuanya masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kesehatan sehingga kita bisa hadir, kita bisa melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Kemudian nikmat iman sehingganya mendorong kita mudah melangkahkan kaki kita untuk menghadiri masjid ini ataupun musala ini untuk melaksanakan sholat Isya dan tarawih insyaallah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga dalam keadaan sehat semuanya ya Pak ya Ibu ya. Kita semuanya pingin tentunya menjadi orang yang sukses, yang begitu. Kita semua ingin menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang juara, pokoknya menjadi yang terbaik lah, menjadi orang yang terbaik, terpandang dan seterusnya. Sehingga ada di sebagian kaum muslimin yang menganggap bahwa caranya berarti saya harus mengumpulkan harta yang banyak sehingga saya akan menjadi orang yang kaya raya. Berarti kalau saya sudah kaya raya, saya sudah sukses. Ada lagi mungkin yang punya pandangan saya harus menjadi pejabat. Ya, jadi lurah, mungkin jadi bupati, wali kota dan seterusnya. Sehingga kalau saya sudah jadi pejabat, saya berarti orang yang sukses. Nah, kan gitu. Mungkin ada lagi yang saya harus dapat nilai sekian, harus komplit dan lain sebagainya. Kalau saya mencapai itu, berarti saya adalah orang yang sukses. Nah, kalau belum sampai seperti itu, berarti saya nggak sukses, saya orang yang gagal. Ya. Nah, tetapi Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah demikian? Islam itu memberikan ukuran ataupun tolak ukur kesuksesan seseorang. Kalau seperti itu, ya bisa jadi kita itu bukan orang yang sukses, Bu. Berarti kita itu orang yang gagal semuanya, karena kaya ya enggak, gitu, pejabat juga bukan, nilai sekolah juga nilainya standar pas-pasan begitu ya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Jadi inilah tolak ukur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, bahwa ukuran kesuksesan seseorang itu bukan dilihat dari berapa jumlah hartanya, berapa tinggi jabatannya, berapa nilai sekolahnya dulu, tetapi dilihat seberapa banyak
manfaat yang sudah dia berikan. Bukan berarti kita jadi orang kaya nggak penting, nggak boleh menjadi pejabat, nggak boleh punya nilai yang tinggi, nggak boleh, bukan. Tetapi catatannya adalah dengan capaian seseorang yang sudah mencapai mungkin hartanya yang banyak, jabatan atau yang lainnya itu, yang menjadi catatannya adalah seberapa banyak manfaat yang sudah dia berikan ketika Allah amanahkan menjadi orang kaya. Ya, sudah seberapa banyak manfaat yang dia bisa berikan ketika dia menjadi pejabat. Bisa jadi orang yang biasa-biasa saja, ini menurut Allah, di mata Allah adalah manusia yang paling sukses. Daripada orang yang misalnya kaya, tapi dia tidak mau memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, makanya dalam kesempatan ini, yang singkat ini, kami ingin sedikit kebermanfaatan apa yang bisa kita lakukan sehingga kita itu menjadi khairun nas, sehingga kita itu menjadi sebaik-baik manusia, atau kita itu menjadi orang yang sukses menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kebermanfaatan yang bisa kita berikan kepada diri kita sendiri. Jadi bukan kepada orang lain dulu, tetapi kepada diri sendiri. Kebaikan apa, kebermanfaatan apa yang bisa kita berikan kepada diri kita sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu Pak. Sungguh beruntung orang-orang yang mau membersihkan jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Nah, maka momentum Ramadan ini adalah momentum kesempatan kita untuk membersihkan jiwa kita, untuk memperbaiki kualitas diri kita, kualitas ibadahnya. Membersihkan hati, membersihkan jiwa itu tentu adalah dengan diantaranya kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Maka di bulan Ramadan, Masya Allah, terbuka lebar. Bahkan dimudahkan oleh Allah, siapapun yang ingin melakukan kebaikan betul-betul dimudahkan Pak di bulan Ramadan. Sedekah, baca Quran, ya, kemudian sholat tarawih, ibadah umroh bagi yang diberikan kesempatan oleh Allah. Walaupun sedikit ada gangguan ya sekarang, keamanan dan lain-lain begitu Pak. Tetapi bagi saudara-saudara kita yang diberikan kesempatan itu adalah momentum, kesempatan untuk apa? Qad aflaha man zakkaha, membersihkan jiwa kita dengan taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah puasa kita ini harus betul-betul kita jaga. Jangan sampai yang harusnya ibadah puasa yang bisa menghapus dosa-dosa kita, membersihkan jiwa kita, ternyata tidak bisa. Karena diantaranya ibadah puasa ini ada hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita, ada hal-hal yang mungkin tidak membatalkan puasa, tetapi merusak. Nah, itulah yang kita jaga. Yang merusak pahala puasa kita, yang mestinya kita dapat full karena kita melakukan hal-hal yang bisa merusak puasa kita, mungkin separuhnya, bahkan mungkin gak dapat pahalanya karena merusak puasanya. Apa yang bisa merusak? Man lam yada qaula zur, di antaranya adalah barang siapa yang berkata keji. Ya, berkata keji berarti dia tidak bisa menjaga lisannya, berkata kotor, menfitnah, menghibah, dan lain sebagainya begitu Bu ya. Maka hati-hati di bulan Ramadan. Wala amalu bihi, atau melakukan perbuatan yang kecil. Falaisa lillahi hajatun fil yada'ama wa syarba. Maka Allah enggak butuh puasa orang yang seperti itu. Sekali lagi ini penting untuk kita jaga. Kenapa? Karena inilah kita memberikan kebaikan kepada diri kita, yaitu tadi dengan kita melakukan kebaikan, ketaatan, sholat dan lain sebagainya. Maka sahabat Umar berpesan, hasibu anfusakum, hisablah diri kalian. Jadi bulan Ramadan ini bukan cuma banyak
beramal Pak, tapi sekaligus momentum kita menghisap sudah seberapa banyak sampai malam Ramadan ini, sudah seberapa bacaan Al-Quran saya, ya, sudah seberapa banyak sedekah yang saya keluarkan, sudah seberapa banyak salat tarawih yang saya tinggalkan mungkin kalau ada, atau yang lainnya amalan-amalan ini, sehingga mudah-mudahan kualitas ibadah kita itu semakin baik. Kemudian yang kedua adalah memberikan manfaat ataupun kebaikan kepada keluarga kita. Keluarga, setelah kita perbaiki diri kita Pak dengan istighfar dan sebagainya, maka yang kedua jangan lupa adalah keluarga kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Setelah kita berbuat baik kepada diri kita, maka yang kedua adalah berbuat baik kepada keluarga. Jadi jangan sampai Pak, kita baik kepada diri kita sendiri, ya, baik kepada tetangga, baik kepada teman kerja, ya, santun kepada orang lain, tetapi ketika di rumah justru kasar, ya, kurang baik tutur katanya, banyak menyakiti keluarganya. Jangan, karena keluarga adalah amanah. Ya, amanah kita adalah menjaga mereka, jangan sampai mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Kita ingatkan Pak anak kita, kalau misalnya yang belum mengerjakan sholat, ya, atau mengerjakan sholat tapi bolong-bolong, ya, kadang sholat kadang nggak ingatkan, apalagi kepala keluarga, ya, begitu juga istri ibu, mengingatkan mereka, karena ini adalah bagian daripada apa, kita memberikan manfaat kepada, jadi memberikan manfaat kepada atau kebaikan kepada keluarga kita itu bukan hanya harta saja, bukan hanya uang saja, tetapi kita mengajarkan adab yang baik, mengenalkan mereka tentang kewajiban mereka kepada Allah. Ini semua adalah kebaikan yang harus kita berikan kepada keluarga kita. Karena ya, tolak ukur kebaikan seseorang itu bukan dilihat kalau dia ketemu orang temannya omongannya baik, kalau ketemu teman kerjanya dia santun dan lembut dan lain sebagainya, tetapi ukurannya adalah apakah bagaimana muamalahnya dengan keluarganya. Karena Rasulullah SAW khairukum li ahli, sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik kepada keluarganya. Yang terakhir adalah memberikan manfaat untuk masyarakat, ya, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Di dalam sebuah riwayat hadis yang luar biasa, Rasulullah SAW menceritakan ada seseorang yang lewat di sebuah jalan. Kemudian di perjalanan dia menemukan ada sebuah duri yang mengganggu berjalan. Kemudian dia singkirkan duri itu dari jalan itu, maka lantaran dia menyingkirkan duri yang akan mengganggu jalan tadi itu, Allah ampuni dosa-dosanya. Allah ampuni. Kelihatannya remeh, kelihatannya sepele, kecil begitu. Hal yang mungkin menurut kita sepele, kecil, hanya menyingkirkan seperti itu saja, itu bisa menyebabkan Allah mengampuni dosanya. Apalagi kalau yang lebih besar, manfaat yang bisa kita berikan, solusi, memakmurkan musola, memberikan kebaikan-kebaikan dan lain sebagainya kepada masyarakat, maka ini adalah bagian daripada proses seseorang menjadi khairun nas, sebaik-baik manusia. Artinya siapapun kita, apapun profesi kita, pedagang, pengajar, pejabat, atau apapun itu, berpeluang menjadi sebaik-baik manusia, berpeluang menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat, yaitu dengan apa? Memberikan manfaat kebaikan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kata yang keliru kami mohon maaf, dan kepada Allah astagfirullahaladzim. Akhiru da'wana alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.